Lembaga Survei Indonesia menemukan 64,6% pemilih sudah solid menentukan pilihannya dalam survei terakhir. LSI menemukan masih ada faktor Jokowi yang masih diperebutkan bakal calon presiden. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei terbaru elektabilitas bakal capres 2 bulan jelang pendaftaran. Survei digelar mulai 3 hingga 9 Agustus 2023 yang menemukan 64,6% pemilih sudah solid menentukan pilihannya. LSI menemukan masih ada faktor Jokowi yang masih diperebutkan oleh bakal calon presiden. Saya kira itu strategi yang sekarang dicoba untuk dilakukan. Misalnya 2 hari lalu atau 3 hari lalu ya, Pak Prabowo bersama timnya mengatakan kita tidak malu-malu, ini tim Jokowi misalnya gitu kan. Bahkan koalisinya mau dinamain koalisi seperti koalisi Jokowi kemarin, koalisi Indonesia Maju kan. Jadi itu adalah cara untuk memastikan kepada para pendukung yang masih setia kepada Jokowi itu untuk mengalihkan dukungannya kepada Prabowo. Ganjar tentu akan berusaha hal yang sama untuk mempertahankan pemilih Jokowi sebanyak mungkin. Jadi efek Jokowi mau tidak mau dalam situasi sekarang memang masih cukup penting. Dari survei terbaru LSI yang digelar 3 hingga 9 Agustus untuk simulasi 3 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 37%, sementara Prabowo Subianto 35,3%, adapun Anies Baswedan 22,2%. 5,5% diantaranya tidak menjawab atau rahasia. Sementara itu, untuk posisi bakal calon wakil presiden, LSI merilis ada 2 nama kandidat yang elektabilitasnya tertinggi untuk setiap bakal capres. Untuk Anies Baswedan, bakal cawapres tertinggi ada AHY dengan 22,2% dan Sandiaga 21,4%. Sementara Ganjar Pranowo, bakal capres tertinggi adalah Erick Thohir 17,7% dan Sandiaga 13,6%. Adapun Prabowo Subianto, bakal cawapres tertinggi adalah Erick Thohir 15,9% dan AHY 12,1%. Survei elektabilitas juga digelar oleh Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dari survei itu, Litbang Kompas menemukan Ganjar dan Prabowo bersaing ketat di puncak elektabilitas. Adapun suara Anies belum ada perubahan signifikan. Dari simulasi 3 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 34,1%, Prabowo Subianto 31,3%, sementara Anies Baswedan 19,2%. 15,4% diantaranya tidak menjawab atau rahasia. Satu hal yang masih membuat elektabilitas dinamis adalah belum adanya bakal calon wakil presiden yang diumumkan oleh para koalisi. Meskipun kini menyisakan waktu 2 bulan, tetapi posisi bakal cawapres masih diutak-atik. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana dinamika elektabilitas bakal capres khususnya di tengah belum adanya deklarasi bakal cawapres? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat petang. Selamat petang, Liviana ya? Yes, betul. Kita juga akan sapa Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Mas Ujang, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi, Bang Jayadi Hanan. Saya ke Mas Jayadi dulu ya. Jadi 64,6% sudah menentukan pilihan, itu artinya ceruk untuk menggait pemilih mengambang itu sudah semakin kecil, artinya sudah firm kalau melihat elektabilitas ini kurang lebih tidak akan ada perubahan yang secara signifikan terjadi. Bisa nggak dibilang gitu? Bisa ya, bisa tidak. Tapi jangan dilihat yang 64%-nya, Mbak Livia. Yang bisa kita lihat adalah sekitar 34% pemilih yang sudah menjawab menentukan pilihan itu masih mudah berubah ya. Lalu ada sekitar 2% lagi yang masih yakin belum mau menjawab di dalam survei. Jadi ada sekitar 36% pemilih yang sekarang sudah terdistribusi kepada ketiga kandidat itu yang masih mudah mengubah pilihannya. Dengan demikian maka masih sangat dinamis perkembangannya karena 34% itu sangat banyak mengingat jarak elektabilitas antara ketiga nama ini cukup dekat ya, terutama antara Prabowo dan Ganjar. Kalau dalam simulasi 3 nama yang Kompas tampilkan tadi di LSI itu Ganjar itu 37%. Prabowo 35,3%. Jadi selisih keduanya hanya 1,7%. Dan itu berada di dalam margin of error survei. Surveinya kan dengan margin of error 2,9. Dengan kata lain, sebetulnya Prabowo dan Ganjar itu sama kuat saat ini. Dan itu bisa kita lihat juga kalau kita lihat simulasi yang lain. Misalnya simulasi top of mind ya.
Prabowo unggul di angka 24%, diikuti Ganjar di angka 22%, baru Anies sekitar 17%. Jadi jarak elektabilitas keduanya masih sangat dekat. Karena sangat dekat, maka perubahan terutama yang 34% itu kemana arah perubahannya itu bisa mengubah situasi jarak elektabilitas di perkembangan ke depan. Mas Jayadi, 34% ini masih belum ajak pilihannya karena belum ada cawapresnya kah? Salah satu mungkin itu ya, tapi bisa juga karena begini, kalau kita perhatikan dukungan paling kuat yang dimiliki oleh masing-masing capres yang ada sekarang, itu bisa kita lihat dari simulasi top of mind ya. Jadi dukungan paling kuat, paling solid yang dimiliki Prabowo sekitar 24%, sementara punya Ganjar 22%, punya Anies 17%-an, itu dukungan paling solid. Jadi pemilih yang paling volatile, paling mudah berubah itu sebetulnya ada di kalangan pemilih Ganjar dan Prabowo. Nah, ini masuk akal. Kenapa? Karena Ganjar itu sangat kuat pilihannya itu di kalangan pemilih PDIP. Sementara Prabowo sangat kuat pilihan untuk Prabowo di kalangan pemilih Prabowo di 2019 yang tidak pindah ke Anies kan. Itu berarti ada ceruk pemilih Jokowi yang bukan pemilih PDIP yang diperebutkan. Nah, perebutan pemilih Jokowi yang diperebutkan antara Ganjar dan Prabowo ini sangat tergantung kepada bagaimana manuver dari kedua calon maupun terutama dari Pak Jokowi. Karena itu dia sangat volatile. Jadi seberapa besar sih Mas Jayadi ceruk pemilih Pak Jokowi yang bisa menentukan terpilihnya seseorang, atau paling tidak kita bicaranya tinggi rendahnya elektabilitas baca pres? Kalau kita lihat dari angka yang saya sebutkan tadi, pemilih yang hampir 100% ke Ganjar itu adalah pemilih PDIP kan? Ya. Itu artinya paling tinggi angkanya 25% karena suara untuk PDIP itu sekitar 25%. Lalu ada pemilih Jokowi yang memilih Jokowi kemarin karena tidak suka Prabowo kan? Karena macam-macam alasan. Nah, mungkin itu sekitar 5%-an. Berarti ada sekitar 20%-an pemilih Jokowi yang diperebutkan oleh Ganjar dan Prabowo serta Anies. Nah, Prabowo cuma memerlukan sekitar 10% saja dari sisa yang 20% itu. Jadi karena cuma 10%, maka endorsement Jokowi atau manuver Jokowi menjadi penting untuk terutama Prabowo merebut sebagian suara yang kemarin memenangkan Jokowi, atau untuk Ganjar Pranowo untuk mempertahankan sebanyak mungkin pemilih Jokowi untuk memilih Ganjar. Jadi di situ peran penting Pak Jokowi. Mas Ujang, jadi jelas kenapa kemudian Pak Jokowi masih kalau dikatakan gini, ketika ketemu para pendukungnya atau ketemu di beberapa kesempatan, Pak Jokowi masih mention jangan buru-buru, karena ya jelas pendukungnya juga masih belum menentukan pilihan, begitu kira-kira. Ya, saya melihat begitu, Mbak. Pertama, ada beberapa variabel yang bisa saya katakan. Ya, saya sudah katakan sejak lama bahwa Pak Jokowi itu masih kuat, akan jadi kingmaker. Waktu itu banyak yang membantah gitu, sudah lemah dan lain sebagainya. Saya katakan kenapa itu masih kuat. Tadi data-data, angka-angka yang dipublis ya oleh Bang Jayadi Hanan melalui LSI-nya itu mengatakan seperti itu. Jadi kekuatan Pak Jokowi itu sebagai presiden punya instrumen non elektoral untuk bisa katakanlah memenangkan ya capres-cawapres yang didukungnya. Yang kedua, saya melihat tadi dari angka-angka yang dijelaskan oleh Bang Jayadi Hanan menyebutkan fakta dan realita bahwa sejatinya Pak Jokowi tadi masih punya pendukung yang banyak ya, yang cukup solid, yang bisa memenangkan katakanlah capres-cawapres di antara dua kubu ya, Prabowo dan Ganjar. Jadi dari situ kita bisa memotret bahwa sejatinya perebutan suara itu ya suara Pak Jokowi, dan itu mentasbihkan bahwa selama ini Pak Jokowi inginkan ada istilah all Jokowismen gitu ya. All Jokowismen jadi ada di dua poros itu ya, kubu Prabowo dan Ganjar. Sedangkan katakanlah di Anies kan tidak, karena bagaimanapun Pak Jokowi punya kepentingan terhadap dua kekuatan poros, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Seperti itu Mbak Livi.
Oke, jadi kalau menurut Anda ini hasil survei nggak cuma punya LSI, Litbang Kompas, dan juga sejumlah survei lainnya masih akan bergerak sangat dinamis, tergantung bagaimana arah manuver Pak Jokowi juga salah satunya. Ya, sangat dinamis ya, masih sangat cair. Kita lihat, kita potret ya dari berbagai lembaga survei termasuk dari LSI Bang Jayadi Hanan ya, bahwa sampai saat ini kan masih jauh, belum sampai angka 50% elektabilitas capres itu. Bahkan kalau kita berkaca dari pemilu pertama langsung ya di 2004, itu Pak SBY dulu itu 60% elektabilitasnya gitu. Lalu Pak Jokowi juga di 2014 ketika pertama kali maju itu kan di angka 60%. Makanya potensi menangnya dua tokoh tadi ya menang gitu. Nah sekarang ini kan belum ada, sekarang ini belum ada sampai 60%, 50% kan pun belum ada. Jadi semuanya masih dinamis dan masih cair sesuai yang disebutkan oleh Bang Jayadi Hanan tadi. Baik, terima kasih Mas Ujang, terima kasih Mas Jayadi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.